Silakan bisa melihat gambar apa ini? Jelas kelihatan? Mungkin ada gambar di atas ini, gambar burung. Burung apa ini? Bangau. Ada lagi namanya yang lain? Ini adalah tapi tidak ada lainnya. Itu adalah burung pelikannya, itu ada di situ. Ada yang sama dengan ini lagi, namanya burung flamingo ya. Nah, apa keistimewaan dari burung ini? Karena burung ini dipakai sebagai simbol Kristus, ya, simbol Kristus yang dipakai oleh orang-orang Kristen perdana, orang-orang yang percaya, orang-orang pertama yang percaya kepada Tuhan Yesus. Keistimewaannya adalah menurut legenda burung ini, ketika anak-anaknya mati kelaparan, apa yang dibuatnya? Dia merobek dadanya dan memberikan darahnya kepada anak-anaknya, sehingga anaknya itu bisa hidup. Ya, jadi itu mengapa orang Kristen memakai simbol ini kepada Yesus Kristus. Karena sekali lagi burung ini dia memberikan kehidupan kepada anak-anaknya itu, dan dia sendiri nanti menjadi mati. Ya. Lalu ada burung yang lain lagi yang hampir mirip dengan ini adalah burung flamingo. Nanti dia di internet ya. Yang tidak ada pakainya bisa datang ke Bapak minta password itu Bapak Tega. Nah, jadi burung ini kalau dia menyusui anaknya, jadi betina dan jantan itu akan mematok ke betina ini dan akan keluar darah. Dan dari situlah menyusui anak-anaknya itu. Ya, jadi dari darah ibu mereka ini memang dilihat sepertinya kejam, ya, kejam sekali. Tetapi justru karena dia memberikan darahnya kepada anak-anaknya ini, maka mereka bisa hidup. Sesudah itu ini memang dia burung ini tidak mati. Nah, jadi ini saya mengajak kita untuk melihat ini. Kalau lihat pada situ simbol darah itu di dadanya itu dia koyak itu, dan dia berikan kepada anaknya itu, ya, supaya mereka hidup. Nah, ini sama juga dengan Yesus Kristus, ya. Dia memberikan darahnya, tubuhnya sendiri untuk anak-anaknya, untuk saudara-saudaranya, supaya mereka bisa hidup, supaya mereka bisa selamat. Kalau kita lihat semua, mengapa Yesus membuat itu, atau Allah itu membuat seperti itu, mengutus anaknya ke dunia ini, dan akhirnya anaknya itu menumpahkan darahnya, sekali lagi supaya manusia selamat, supaya manusia didamaikan dengan Allah, dengan Bapa di surga, supaya manusia bebas, supaya manusia hidup. Dan ini kalau kita perhatikan, awal dari perayaan Ekaristi itu dimulai dengan kisah keluarnya orang Israel dari Mesir. Saya kira ada sedikit gambaran bagi kita bagaimana ketika keluar orang Israel dari Mesir. Apa yang menyelamatkan mereka? Apa? Mengapa mereka tidak dibunuh? Karena ada darah di jenah pintu, kan itu nanti baca Keluaran 14. Yang tidak ada kitab suci nanti saya share ke WA, ya. Jadi itu baca nanti. Di situ bagaimana mereka keluar? Dikatakan setiap keluarga harus menyembelih anak domba, dan darahnya itu harus dipecikin di jalan pintu. Nanti yang ada darah itu mereka selamat, karena Tuhan akan lewat untuk membunuh anak-anak sulung Mesir. Ya, dia akan membunuh semua itu. Yang tidak dibunuh adalah hanya yang ada darah. Lalu dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan juga di situ bagaimana Tuhan
menyampaikan kepada mereka firman itu kepada Musa, dan mereka mengatakan kami melaksanakan ini. Lalu apa yang dibuat Musa di situ? Dia membuat altar, dan di situ dia juga menyembelih anak domba, dan di situ juga dia mereciki darah sebagai simbol penebusan bagi orang-orang Israel. Lalu sesudah itu mereka mengatakan lagi kami melaksanakan firman Tuhan dan mentaatinya. Ini sangat penting ya, melaksanakan sabda Tuhan. Jadi sesudah ada perayaan, ada kurban di atas altar, lalu mereka mengatakan kami mentaati firman Tuhan, kami melaksanakan firman Tuhan. Ya. Lalu dalam bacaan kedua tadi di situ ditekankan bahwa kalau dulu itu yang menebus sebagai tanda siri bagi dosa-dosa manusia adalah anak domba, saat ini bukan itu lagi, tetapi apa? Adalah darah Yesus Kristus sendiri. Itu jauh lebih berharga. Dikatakan tadi kalau darah anak domba bisa menebus dosa manusia sebagai siri dosa atas manusia, maka darah Kristus jauh melebihi itu. Dan dalam bacaan Injil tadi dikatakan di situ ketika mereka membuat perjamuan Paskah pada malam terakhir yang diceritakan oleh keempat Injil, tapi khas Markus ini agak beda. Di situ dia mengatakan inilah tubuhku yang dikurbankan bagi kamu sebagai tanda perjanjian baru. Lakukanlah ini ya, sebagai kenangan ya, lakukanlah ini. Kenangan akan apa? Kenangan bahwa Tuhan telah menyelamatkan manusia dengan darahnya. Ya. Dia sudah menyelamatkan kita dengan darahnya, bukan dengan yang lain. Sehingga kita bisa hidup, bisa bahagia, bisa selamat seperti saat ini. Mengapa? Sekali lagi karena Yesus. Dan itu diabadikan kehadirannya dalam perayaan Ekaristi. Kehadiran Tuhan Yesus itu diabadikan secara konkret di atas altar. Jadi hadir dia di atas altar. Hanya persoalannya adalah apakah kita sadari bahwa Tuhan itu sungguh hadir ya, dalam hidup kita dan di atas altar ini. Karena benar begitu saja. Nah, karena itu menurut dokumen Gereja Katolik Konsilium SC Sacrosancto ya, di situ dikatakan bahwa Ekaristi itu adalah puncak dan sumber, ya, puncak dan sumber. Sekali lagi, puncak dan sumber kehidupan orang Kristen. Apa maksudnya? Puncak dan sumber. Puncak artinya seluruh kegiatan manusia, seluruh hidup manusia, seluruh peristiwa hidup manusia berpuncak dalam Ekaristi. Ya. Jadi di situ dibawa semua. Ya, di situ dibawa semua keluh kesah, kebahagiaan, sukacita, persoalan dibawa dalam perayaan Ekaristi. Apa maksudnya dibawa ke situ? Apakah misalnya saya berdoa, saya bawa ke Tuhan, ini persoalan saya, aholi lima bulan, ada berdoa aholi atau doa banoma, berhanya itu sudah mistori, terus ini misefo, turun berapa banoma. Oh ya lah, kalau bagaimana ni si suka konstitusi, bagaimana ni Vera, padahal konstitusi awal ini susah. Ini bukan persusuh dia. Besar dia, namoroi bah banua, tapi nak banua hukum. Jadi kita sesi lagi. Sama boleh banua sendiri dari kampung kami sendiri, kadang-kadang saja. Itu pun mereka kadang tidak ke rumah ini. Karena masalahnya famili kami yang lain, lalu dibawa ke Ekaristi. Maka di situ, ia rupanya harus berbagi seperti Kristus, dia harus mengorbankan dirinya. Itu dibawa sebagai puncak dari seluruh apa yang dia alami. Lalu sebagai sumber, nah itu dikasih sumber dia adalah sumber yang memberikan sukacita, yang memberikan kekuatan kepada kita semua, kepada yang merayakannya. Jadi dia menjadi sumber kekuatan. Karena itu sebenarnya Ekaristi itu membentuk setiap orang Katolik, yang membentuk. Jadi bukan kita yang membentuk Ekaristi, bukan kita yang membentuk
perayaan kita, tetapi Dialah yang membentuk kita. Bagaimana Dia membentuk kita? Ya, bagaimana Dia membentuk kita dalam kehidupan kita setiap hari? Nah, di sini tadi diambil, lalu diucapkan syukur, lalu dibagi-bagikan. Ya, diambil, kita ini diambil, harus berani diambil, harus berani juga bersyukur. Ya, harus berani juga dipecah-pecahkan. Kalau sudah dipecah-pecahkan, harus dibagi-bagikan. Dan itulah hidup kita. Ya, itulah hidup kita. Yang sudah diambil, sudah bersyukur, lalu dipecah-pecahkan adalah simbol pengorbanan, siap untuk berkorban. Lalu dibagi-bagikan, kamu membagikan dirimu, membagikan hidupmu seperti Yesus Kristus. Kita makan dari porsi yang sama, beratnya sama, ya, besarnya juga sama, dan tidak ada beda. Bentuknya juga bulat, ya, kecuali kalau ada yang metode Saudi, metode apa namanya itu, akhir terbaik, abi, sedikit apa ya Pak? Oh iya, Bapak balik sini sebenarnya pintar sekali. Masuknya juga tadi kan kita ada salah satu titik dan kita sama Pak Konstan itu sebagai ahli mantap kedua ini mungkin tapi mantap sekali. Nah itu tadi kalau dari situ adalah simbol kesatuan kita ini adalah semua satu, berasal dari makanan yang satu, jenisnya sama. Kalau makanan setiap hari itu bisa beda-beda ya. Ada yang makan daging, ada yang makan ikan, ada yang makan ikan asin, ada juga yang tidak makan apa-apa, ada yang karena dia jaga diet, atau memang harus diet, karena kalau tidak, karena tinggi dia nanti kan. Tapi ada juga yang sengaja untuk jaga body, ya, juga yang sengaja. Tapi ada juga yang harus terpaksa, ya. Tapi ini tidak ada kolesterolnya, tidak ada asam uratnya, tidak ada darah tinggi di dalam. Ya. Itulah dia simbol yang memberikan sekali lagi kesatuan kepada kita. Kita makan dari piala yang sama, ya. Kita makan dari, kita minum dari piala yang sama, bukan dari tempat yang berbeda-beda. Itu artinya bahwa kita berasal dari bangsa yang satu, sama di dalam keluarga. Berasal melalui buah asal buah, ya. Asal buah, itu buah, ya. Keluarga itu buah, asal buah. Kecuali nato baru mungkin buah kan, tapi berlama bermasuk makau lo, ya harus buah ya. Dan rame-rame itu benar juga simbol kesatuan. Lalu di rumah ya, rame-rame memilih itu semua masing-masing namanya, masing-masing kalau jatuh putimusnya atau keringnya itu menikmati bersama. Nah itu ada di dalam keluarga. Di situ tidak ada merasa jijik kan? Karena ada ibu yang merasa jijik. Makanan apa namanya anak-anak sudah dimakan, musuh warga ya keluar rumah, umur bapaknya kayak. Ada seorang ibu kayak jijik itu memakan kembali. Nah, tapi kalau punya orang lain pasti jijik kan? Nah, sama juga itu kita ini adalah dari makanan yang sama. Ya. Karena itulah yang membuat kita yang saya katakan tadi, dia membentuk kita. Ya, membuat kita semakin bersaudara, membuat kita semakin bersatu, dan membuat kita semakin rendah hati seperti Yesus sendiri. Allah sendiri yang adalah Allah yang begitu besar, yang tak terjangkau oleh manusia, dan saat ini dia turun di atas anak-anak. Kan itu semua simbol kalau kita merayakan Ekaristi. Itulah yang dikatakan nanti sumber di mana kita membentuk diri kita. Kalau Tuhan sendiri yang begitu tinggi, yang begitu besar, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi dia untuk merendahkan dirinya, tapi untuk manusia. Maka saya juga, kalau dia begitu besar aja, apalagi saya yang kecil ini, yang fana ini, mengapa saya tidak bisa merendahkan diri di hadapan sesama saya? Mengapa saya tidak bisa berkorban? Mengapa saya tidak mengampuni? Karena itu semua yang mau diungkapkan dengan perayaan Ekaristi. Ya, mengapa saya tidak bisa berdamai? Padahal ketika mau menyambut tubuh dan darah Kristus, dikatakan inilah tubuh dan darah Kristus yang diberikan kepada kita. Inilah nama Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang mengundang ke perjamuannya. Lalu kita katakan, ya Tuhan, saya tidak pantas, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Kamu akan sembuh kalau kamu yakin, ya.
Kalau di situ Tuhan mengampuni engkau, kalau di situ Tuhan mengampuni kita, lalu mengapa kita tidak bisa mengampuni sesama kita? Kan itu dia. Dan itu ada Ekaristi kan? Tuhan di atas salib itu dia mengatakan ampunilah mereka. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang dibuatnya pada perjamuan malam terakhir, dan itulah yang dia lakukan secara konkret nanti di salib pada hari Jumat. Ya, kalau kembali ingat hari suci Paskah, ya, dia laksanakan itu secara sakramental dalam perjamuan malam terakhir, lalu nanti dia buat itu dalam penyalibannya. Dan apa puncak dari hidup Yesus itu adalah pengampunan. Itu puncak dari kehidupan Yesus. Itu puncak dari pengadilan Tuhan adalah pengampunan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini masih pengantar. Pengantar khotbah maksudnya. Ini masih panjang ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau memang ini adalah pusat dan puncak dan sumber kehidupan kita, bagaimanakah kita mempersiapkan diri? Kalau inilah dia yang begitu berharga, selalu ada bersama dengan kita. Masih ingatkan apa akhir dari Injil minggu yang lalu yang diambil dari Matius 16 sampai 20. Dia ini dengan saya akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Lalu di manakah dia itu hadir itu? Bukan dia dalam perayaan Ekaristi. Hanya kita yang selalu meninggalkan dia. Mengapa kita meninggalkan dia? Dengan berbagai alasan. Baik itu kita meninggalkan dia walaupun kita sudah di sini, walaupun ketika kita masih rumah. Bagaimana kita meninggalkan dia? Terlambat kita datang. Nah, lagi itu bisa kamu katakan dia bersama dengan saya karena perayaan Ekaristi. Apa itu dosa? Tidak dosa. Tapi kurang pantas. Misalnya kalau ada undangan dari wali kota, lalu misalnya jamnya jam 10, ya kamu bisa memang terlambat karena nanti mereka pasti terlambat. Tapi Tuhan Yesus tak pernah terlambat, ya. Tuhan Yesus tak pernah terlambat. Maka dia selalu ada di situ. Maka di situ bulan ini adalah bulan liturgi sebenarnya. Ya. Di mana kita dikatakan di situ partisipasi aktif. Ya. Partisipasi aktif. Apa partisipasi aktif adalah ikut dengan seluruh pikiran, tubuh, tenaga, jiwa. Dan itu tadi, bagaimana mempersiapkan diri dari rumah. Bagaimana mempersiapkan diri setelah di dalam gereja ini. Karena di tempat lain, dari gereja kita, live dia. Tapi sekarang berlangsung perayaan Ekaristi. Lalu bagaimana itu bisa lagi menghayati itu? Kehadiran Tuhan dalam perayaan itu. Dan masih banyak lagi yang lain yang membuat kita tidak seluruhnya hadir dalam perayaan kita. Bagaimana kita misalnya para petugas mempersiapkan diri, apalagi kalau sudah terlambat. Kayak tadi kata wali iklan pertama itu sudah disebut kita ada seminar yang tepat waktu maksudnya, dia tepat waktu, tidak terlambat, tapi tepat waktu, ya. Beda terlambat dia sudah pergi ini tepat waktu, pas setengah. Nah, tapi kita sudah gelisah kita kan, nah ini ya datang sehingga menjadi terganggu. Satu, ya, juga di dalam gereja ada lagi yang masih HP-nya sudah dikatakan di silent. Kalau nggak viral bagi ini ya, mati, itu audio biasa. Ya, tapi selalu saja masih ada. Bagaimanakah kita misalnya, ya janganlah misalnya kalau ada anaknya, ya misalnya di luar, berlomba kamu mengambil tempat yang nyaman bagi kamu, mana kamu bisa mengikuti Ekaristi. Ya kan kita juga nanti pas pada umum baru datang dari kelompok saudara sana dari pergi ke sini, pergi menyambut ibu dan anak Kristus. Tak tahu saya, apa dia tahu apa yang dia terima itu? Karena setiap kita menerima tubuh Kristus itu ada pesan-pesannya adalah dalam Injil, dalam bacaan-bacaan. Sering saya
katakan itulah lalu ada ini hasil makan lalu ada ini faham sama masuk ke dalam makan masuk ke dalam makan. Jadi yang baru apa yang dibuat pertama? Nafalman. Apa tujuan dari perkumpulan ini? Dan dia sebagai apa sehingga diserahkan CD ini kepadanya? Lalu yang jelas, lalu aktivitasnya bisa menjadi faluj. Faluj, kan dulu ya saya waktu datang ke panitia dulu ya saya. Lebih bagi dia saya. Lalu ya saya berkata, ya karena kami tidak menyebut namanya. Karena saya juga dengan ini diberitahu untuk apa sebenarnya hari ini setiap kali kita merayakan Ekaristi. Apa intinya? Dan itu ada dalam bacaan. Makanya dalam perayaan Ekaristi itu tidak bisa dipisahkan ibadat sabda dan ibadat dan liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Itu tidak bisa dipisahkan. Tidak ada liturgi Ekaristi yang tidak ada liturgi sabda atau bacaan-bacaan. Tidak ada itu. Tidak ada. Selalu ada. Apa yang dikatakan di sini? Apa yang diceritakan di sini? Dan itulah nanti yang dibuat oleh Yesus sendiri. Ya. Apa di situ berkorban? Maka di situlah simbol pengorbanan. Merendahkan diri. Di atas di sana semua pengorbanan diri. Semua ada di sini. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih, saya katakan tadi ini adalah perayaan yang begitu besar. Karena perayaan di mana Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita sebenarnya sudah diberikan kesempatan untuk juga selalu datang kepadanya. Paling tidak di Laverna ini ada 2 kali dalam semua perayaan Ekaristi, yakni hari Minggu dan hari Kamis. Nah, dan ini yang saya katakan tadi, mungkin karena kesibukan kita atau mungkin juga karena kemalasan kita. Tapi kalau misalnya itu BLT, pasti tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang tidak akan hadir. Dia tinggalkan siapapun, bahkan pun kalau istrinya sakit di situ, hampir tidak mudah. Tapi dia bilang BLT-nya 100 juta. Jangan seorang uang yang 5 kilo fatwa ini ada di bawah BLT ya. Padahal itu makanan jasmani. Apakah itu salah? Tidak salah itu. Itu juga harus. Dan jangan nanti kalian katakan kalau begitu berarti salah. Tidak. Cari itu. Tapi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Yang jangan apa yang timpang. Hidup ini ada 2. Hidup di dunia ini dan hidup di surga. Dan ini yang kekal. Hidup di dunia ini hanya sementara. Oke, silakan siapkan dirimu untuk itu. Buat tubuhmu di situ bagus, tapi jangan kekurusan, kekeringan, afwo, wa'auri, keluar lagi. Itu kolesterol, apalagi namanya itu ginjal itu kurang minum, wa'auri ke padahal di sini sedikit saja ada yang kurang beres di tubuhnya, langsung pergi medikal cekap. Tapi hidup yang itu yang rohani, lebih awal bagi gereja atau lebih yang mengatakan kalau kami biar lagi tidak berdoa, tidak masalah, kalau merasa ada sesuatu. Sama juga kita kalau tidak dia pergi ke gereja, dia merasa ada sesuatu. Tapi yang sudah membiasakan diri, dia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini. Sama orang biasa itu kan tidak boleh mengadakan perjalanan pada hari Minggu. Begitu biasanya, tidak boleh. Tidak boleh mengadakan karena itu hari Tuhan. Betul favorit sama. Ini adalah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Nah itu mari kita mengisi juga hidup kita yang sesungguhnya. Mengisi hidup di dunia ini, tapi jangan lupa mengisi hidup yang sesungguhnya adalah yang kita dapatkan makanan dari tubuh dan darah